Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis Miss Valentina Permatasari SPMM dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat bersertakan salam lupa kita sanjung-agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Izinkan saya untuk membawakan pidato yang berjudul pentingnya memiliki keterampilan soft skill dalam dunia kerja. Teman-teman, dalam dunia kerja kita harus memiliki keterampilan skill, bukan hanya pengetahuan dan ijazah saja, tapi kita harus memiliki skill yang mendorong kita untuk cermat, cerdas, dan dapat bersaing di dunia kerja. Ada beberapa skill yang harus dimiliki dalam diri kita. Yang pertama, komunikasi. Memiliki keterampilan yang baik dapat membantumu dalam menyelesaikan pekerjaan. Banyak perusahaan mencari karyawan yang pandai dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, teamwork. Selain komunikasi, penting bagi kamu untuk menguasai keterampilan teamwork atau kerja sama tim. Membangun hubungan kerja yang positif dapat membantu semua orang dalam mencapai tujuan. Perusahaan juga mencari kandidat karyawan yang dapat bekerja secara fleksibel, baik bekerja secara mandiri ataupun secara tim. Tanpa adanya keterampilan kerjasama, sulit bagi kamu mengikuti arus dunia kerja. Yang ketiga, solusi masalah. Sangat diperlukan dalam dunia kerja solusi dalam menghadapi masalah dalam tim agar masalah dapat diselesaikan dengan damai. Yang keempat, kepemimpinan. Sangat diperlukan jiwa-jiwa seorang pemimpin karena sangat penting untuk menunjukkan bahwa kamu mempunyai potensi dalam motivasi rekan kerja tim agar tetap semangat. Tidak hanya itu, skill leadership juga berguna ketika kamu menuntaskan tenggat waktu pekerjaan dengan baik. Yang kelima, public speaking. Public speaking sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang. Pasalnya, ketika sudah bekerja, kamu pasti akan berbicara di depan banyak orang, baik ketika rapat besar dengan perusahaan maupun rapat kecil dengan tim. Tidak hanya itu, kamu juga berpeluang untuk mempresentasikan sesuatu kepada klien atau perusahaan lainnya. Dan mungkin masih banyak lagi skill yang kamu miliki dan kamu asah agar dirimu menjadi berkembang. Yang keenam, adaptasi. Seberapa cepat seseorang dapat beradaptasi dengan lingkungan merupakan sebuah ukuran
bagi organisasi atau perusahaan untuk merekrut pegawai maupun beradaptasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi atau perusahaan karena dalam dunia kerja sering menghadapi sebuah perubahan. Adapun yang harus dipahami dari adaptasi yaitu konsistensi, organisasi, optimisme, fleksibel, dan juga komunikasi. Yang ketujuh, etika bisnis. Dalam dunia kerja juga sangat dibutuhkan etika baik dalam urusan pekerjaan maupun hubungan dengan lingkungan kerja. Menjaga etika kerja akan memberikan penilaian yang baik dari atasan. Yang ke-8 decision making atau pengambilan keputusan. Skill ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam memilih secara tepat dan cepat dari dunia atau lebih alternatif pilihan yang ada. Yang manajemen waktu merupakan soft skill yang penting untuk memiliki oleh seseorang pegawai ketika pekerjaan sedang menumpuk. Pegawai akan lebih mudah untuk tetap fokus jika memiliki kemampuan tim manajemen. Secara tradisional, skill sering mengacu pada kemampuan teknis yang dimiliki oleh seseorang, seperti kemampuan menggunakan suatu alat, mengolah data, mengoperasikan komputer, atau mengetahui pengetahuan tertentu. Kemampuan Kemampuan tersebut disebut dengan hard skill atau kemampuan teknis. Hard skill ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh pekerja dalam rangkai melaksanakan serangkaian tugas-tugas pokok untuk mencapai tujuan pekerjaan mereka yang biasanya diperoleh dan terbentuk dari suatu kegiatan pelatihan atau pengalaman penentu. Berbeda dengan soft skill. Kemampuan ini merupakan kemampuan kreativistik atau interpersonal yang dimiliki individu dalam merespon lingkungan. Misalnya, seperti kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.